Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi permintaan daripada seorang netizen yang mana beliau meminta kepada saya untuk menjelaskan perihal masalah ilmu tajwid khususnya, baik dari penjelasan awal sampai akhir secara detail. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir dengan semampu saya. Jikalau nanti umpamanya ada kekeliruan, mohon dimaklumi karena saya juga masih tahap belajar. Baik, apakah begitu penting kita mempelajari ilmu tajwid? Bagi saya menjawab bahwa sangatlah penting mempelajari ilmu tajwid. Karena sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah salah satu pedoman hidup kita. Dan bahkan Al-Quran ini pedoman hidup utama kita. Maka untuk itu bagaimana kita mempelajari, membaca Al-Quran dengan baik dan benar jikalau kita tidak mengetahui hal dasar, hal-hal yang masalah ilmu tajwid, yang mana dengan ilmu tajwid kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmunya. Nah, maka untuk itu saya ulangi lagi, perihal masalah mempelajari ilmu tajwid ini adalah sangat penting. Dan juga menjadi pokok awal, pokok utama sebelum kita mempelajari yang namanya ilmu-ilmu yang lain. Seperti halnya adalah ilmu nahwu shorof. Yang mana ilmu nahwu shorof ini adalah modal utama juga supaya kita bisa membaca perihal masalah kitab-kitab seumpamanya kitab fikih ataupun kitab tauhid, kitab tafsir dan lain sebagainya. Maka bagaimana jikalau kita bisa membaca kitab gundul, mempelajari ilmu nahwu shorof, jikalau kita dalam membaca Al-Quran saja yang begitu punya harokat, yang berharokat, tidak mengetahui, apalagi mempelajari ilmu nahwu shorof yang tanpa harokat. Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan perihal masalah apa itu pengertian ilmu tajwid dan juga bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid dan juga bagaimana kita membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu tajwid, apa hukumnya, dan juga bagaimana hukum bacaan ta'awuz, bacaan basmalah dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah saya sampaikan, sebelumnya sudah saya share video perihal masalah ilmu tajwid yang lebih awal. Baik, sekarang kita akan memasuki daripada hukum bacaan huruf hijaiyah. Apabila yang khususnya di sini adalah sudah kita ketahui bahwa huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Jumlah huruf hijaiyah ada 28. Bab pertama kita akan membahas hukum bacaan nun mati atau tanwin. Tanwin baik itu tanwin fathah, tanwin dhammah, tanwin kasrah. Lalu kemudian apa sih itu tanwin? Singkatnya saja supaya bisa dipahami oleh kita semua. Jikalau kita menemukan harokat double, baik itu harokat fathah ataupun harokat dhammah ataupun harokat kasrah, tapi double tulisannya, maka disebut dengan tanwin. Baik, kembali lagi kepada bahasan pertama adalah hukum nun mati atau nun sukun, begitu juga atau dengan tanwin bertemu. Bahasa bertemu itu berarti adanya di depan, bukan di belakang. Bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka terbagi menjadi 4 hukum bacaan. Apa saja daripada 4 hukum bacaan tersebut? Yang pertama adalah izhar. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah ikhfa. Dan yang keempat adalah
Iqlal. Baik, kita fokus kepada bahasan yang pertama pada kesempatan kali ini. Apa itu pengertian izhar, hurufnya apa saja dari 28 ini, dan juga bagaimana contohnya, dan juga bagaimana contoh pengucapan. Baik, kita membahas pokok yang pertama daripada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Bagian pertama tadi adalah izhar. Apa pengertian izhar? Sebelum kita mengetahui hurufnya dan contohnya, perlu kita ketahui pengertian, mengenal apa itu izhar. Izhar adalah al-bayan. Artinya adalah jelas bacaannya, jelas bunyi ucapan kalimahnya. Ada berapa huruf izhar dari 28 ini? Yaitu jumlahnya ada 6. Apa saja 6 itu? Yang pertama adalah A. Kita susun saja agak mirip supaya lebih memudahkan untuk kita, terutama pemula, menghafalnya. Pertama adalah A, hamzah. Yang kedua adalah A. Yang ketiga adalah hak besar. Dan yang keempat adalah hak kecil. Yang kelima adalah ghain, dan yang keenam adalah kha. Jadi saya ulangi lagi, pengertian izhar adalah al-bayan, artinya jelas bacaannya, jumlah hurufnya ada 6 dari 28 ini. Apa saja 6 tersebut? Yaitu hamzah atau alif, a, ain, ha, ghain, dan kha. Baik, sekarang kita berikan contoh dari masing-masing, baik itu dari contoh nun mati atau tanwin. Baik, di sini sudah saya tulis dari masing-masing contoh, baik itu contoh nun mati ataupun contoh tanwin. Di sini sudah saya berikan contoh nun mati. Jikalau bertemu ada nun mati atau nun sukun bertemu di depannya, ada huruf izhar yang 6 tadi. Ini 6 tadi. Masing-masing sudah saya berikan contohnya. Nun mati bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya adalah yan auna. Bacaan nun mati, awas di sini ada huruf nun yang berharokat sukun atau mati, di depannya ada huruf hamzah atau alif. Maka termasuk hukum bacaan izhar yang artinya jelas bacaannya. Contoh cara bacaannya adalah yan auna. Tidak boleh samarkan ataupun didengungkan. Ya auna, tidak boleh. Atau memang dia jelas tapi ditahan. Contohnya yan auna, ini salah juga walaupun memang secara bunyinya dia jelas, akan tetapi kesalahannya adalah ditahan. Maka yang benar adalah dia jelas dan juga tidak ditahan bunyinya. Yan auna. Yang kedua adalah contoh nun mati bertemu huruf ain di depannya. Contoh an'amta. Coba kita lihat di sini ada huruf nun yang berharokat sukun atau mati bertemu dengan huruf ain di depannya. Maka termasuk hukum bacaan izhar yang artinya jelas dan juga bacaannya harus kita jelaskan. An'amta, an'amta, nggak boleh amta. Ataupun an ditahan, amta, nggak boleh. Harus jelas dan tidak ditahan. An'amta. Baik, ada hak besar. Contohnya adalah yanhauna. Ada huruf nun mati, nun sukun bertemu dengan hak besar, huruf izhar, maka bacaannya juga dijelaskan. Ada juga hak kecil, yanhitun. Ada huruf nun sukun, nun mati, di depannya ada hak,
dan mana ha ini adalah salah satu huruf izhar yang 6, maka bacaannya dijelaskan. Yanhitun. Ada juga huruf gha, ada huruf gha, ada huruf kha. Min ghilalin. Nun mati bertemu dengan huruf gha. Min ghilalin. Ada juga huruf kha, min khairin. Enggak boleh min khairin ataupun min khairin. Apalagi min khairin, salah juga. Maka intinya adalah apabila ada nun mati bertemu dengan huruf izhar yang 6 tadi, tadi sudah saya berikan contoh dan bacaannya, maka dijelaskan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6. Kalau tadi adalah nun mati, sekarang kita tanwin. Tanwin ini perlu kita ingat ada 3. Tanwin atas, fathah, tanwin dhammah, dan juga tanwin kasrah atau tanwin bawah. Apa contohnya di sini dari berbagai macam hurufnya? Yang pertama adalah tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Rasulun amin. Dilihat di sini mana yang terdapat huruf harokat tanwin adalah di sini pada huruf lam berharokat tanwin dhammah yang di depannya bertemu dengan alif atau hamzah, dan sebagaimana huruf alif atau hamzah ini adalah huruf salah satu dari huruf izhar, maka bacaannya harus dijelaskan. Rasulun amin. Dan juga begitu juga dengan huruf ain, ada huruf harokat tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dibacanya jelas sami'un alim. Sami'un alim. Ada juga ada huruf ha, tanwin bertemu dengan huruf ha besar. Min qaumin, bukan ini yang jadi contoh, tapi di sini min qaumin. Nah, qaumin hadin bertemu dengan huruf ha besar ataupun salah satu dari huruf izhar, maka bunyinya dijelaskan. Min qaumin hadin, qaumin hadin. Alimun hakim. Ada tanwin dhammah bertemu dengan ha kecil, salah satu dari huruf izhar, maka bunyinya dijelaskan. Azizun, gha ini adalah huruf izhar. Azizun ghafur. Zun enggak boleh zun, enggak boleh zun. Harus dijelaskan. Azizun ghafur. Alimun khabir. Tanwin bertemu dengan kha. Kha adalah bagian dari salah satu huruf izhar. Intinya adalah bagian yang pertama yang kita bahas adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jikalau dari salah satu keduanya bertemu dengan huruf yang huruf hijaiyah yang 28, maka bacaannya, hukum bacaannya terbagi menjadi 4, izhar dan juga idgham, ikhfa dan iqlab. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang izhar. Izhar artinya jelas bacaannya. Hurufnya ada 6 dari 28 huruf hijaiyah tersebut. Dan contohnya dari masing-masing, baik itu nun sukun ataupun tanwin, sudah saya berikan contoh dan cara pengucapannya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.